Sedangkan agama yang ditinggalkan Nabi Isa, agamanya apa? Agamanya Islam. Kitab suci yang dia tinggalkan, apa kitab sucinya? Injil. Kitab sucinya itu yang ditinggalkan Nabi Isa itu dirusak, dirubah oleh orang-orang yang datang di kemudian sepeninggal Nabi Isa. Sehingga agama tidak ada lagi yang benar, kitab suci tidak ada lagi yang lurus, sudah mengalami perubahan, sehingga praktis di masa itu hampir 6 abad manusia kehilangan arah. Tetapi manusia di zaman itu dia masih punya fitrah, punya naluri. Naluri apa? Naluri bahwa tidak mungkin alam ini berdiri dengan sendirinya. Tidak mungkin alam ini tercipta dengan sendirinya. Pasti ada yang buat ini. Orang ini meja ini aja ada yang bikin kok, betul nggak? Apalagi alam yang begini terstruktur bagus ini, dengan langitnya yang berlapis-lapis tanpa tiang, dengan hamparan bumi yang begitu luas, tidak mungkin ini tanpa ada yang buat, betul tidak? Maka berdasarkan naluri insting mereka orang-orang jahiliyah dulu, mereka percaya ada satu kekuatan di bumi ini, ada Tuhan di muka bumi ini, maka mereka ingin berterima kasih, ingin menyembah Tuhan itu. Tetapi karena dulu masyarakat tidak punya pedoman, tidak ada lagi kitab suci, tidak ada petunjuk yang mengenalkan mereka dengan Tuhannya. Di satu sisi mereka sadar alam ini tidak mungkin berdiri sendiri, mereka tidak mungkin, tidak ada yang menciptakan. Sebagai orang yang waras, wajar kalau mereka ingin berterima kasih kepada yang menciptakan, betul tidak? Tapi tidak ada pedoman. Akhirnya masyarakat jahiliyah dulu berkhoyal, berimajinasi, ya. Jangan-jangan ya Tuhan itu mirip-mirip kita juga wajahnya. Mereka menghayal karena mereka ingin berterima kasih, ingin menyembah kepada Tuhan. Maka mereka menghayal, kayaknya Tuhan itu kayak kita nih, mirip-mirip. Lalu mereka bikinlah Tuhan dari patung-patung. Ada patung yang terbuat dari kayu, ada yang dari batu-batu, bahkan ada yang dibuat dari adonan tepung. Ada yang gede, ada yang kecil. Yang gede-gede itu anak-anak ditaruh di sudut-sudut Ka'bah tuh. Namanya Latta, Uzza, Manat, Hubal. Yang kecil-kecil di sekitar pelataran Ka'bah. Lalu mereka sembah. Kenapa? Itu naluri, itu fitrah. Mereka yakin Tuhan itu ada. Jadi jangan katakan orang jahiliyah tidak berkeyakinan, tidak punya kepercayaan, tidak. Dikatakan jahiliyah bukan karena tidak percaya. Mereka jahiliyah karena mereka tidak punya pedoman. Betul tidak? Maka kata Allah, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Muhammad, kalau kau tanya itu orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi ini? Mereka akan mengatakan la yaqulunna Allah. Yang menciptakan langit bumi ini dan segala isinya Allah. Tapi siapa Allah itu? Mereka kehilangan arah. Betul? Maka dalam keadaan yang begitu datanglah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran nabi-nabi dulu sudah menyimpang. Maka itulah Allah katakan tadi, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Nikmat Allah yang paling besar itu adalah nikmat diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangga enggak kalian menjadi umat beliau? Apalagi ustadz ini. Kalau dulu teringat, kalau saya Buya berantem sama orang-orang Islam dulu, sebelum saya masuk Islam, waktu masih sekolah-sekolah dulu, kalau berantem atau bertengkar, selalu yang jadi momok
cacian saya selalu Nabi Muhammad. Dikit-dikit saya menghina Nabi Muhammad. Saya bayangkan dosa saya dulu kepada Nabi ini besarnya bukan main. Tapi untunglah Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha penerima taubat. Rasul memberikan garansi. Kata Nabi, al-Islamu yahdimu makana qablah. Islam itu menghapus dosa yang sebelumnya. Jadi sebanyak apapun dosa dia yang lalu, Afifah, sebesar apapun dosanya dulu, saya kalau sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka semua dosanya yang lalu itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia kembali kepada fitrahnya, dia zero, nol lagi. Enak jadi muallaf itu. Lalu ada orang bilang, enak betul Ustaz jadi muallaf ya. Kalau gitu saya pengen dong keluar sebentar sehari, kemudian besoknya balik lagi ke Islam. Nah, itu dihapus juga. Cuma yang dihapus bukan dosanya, pahalanya yang dihapus. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Barang siapa yang murtad dari Islam ini, tidak usah lama-lama, 1 detik dia murtad, kemudian dia mati, matinya mati kafir. Betul? Mati kafir. Jangan coba-coba murtad. Sekarang aja masyarakat dunia sedang berlomba-lomba masuk Islam hari ini. Ustadz ngomong begini bukan katanya, Ustadz lihat orang-orang non-muslim sekarang berbondong-bondong masuk Islam, dan begitu dia masuk Islam, sungguh-sungguh dia berislam, hebat Islamnya. Saya dari lahir Islam, kok begini-begini aja ya? Astagfirullah, astagfirullah. Betul nggak? Maka Buya suka orang nanya saya, Ustadz, saya kadang-kadang iri dengan para mu'allaf itu. Kenapa ya mu'allaf itu kadang-kadang lebih hebat imannya, lebih hebat pemahamannya dari kami muslim turunan? Kenapa itu Ustaz? Saya bilang begini, Bapak Ibu kan muslim turunan, kalau kami kan muslim tanjakan, saya bilang. Ya. Jadi ada muslim turunan, ada muslim tanjakan. Hunaka muslimun nuzul wa hunaka muslimun su'ud. Masya Allah. Apa bedanya? Apa bedanya muslim turunan dengan muslim tanjakan? Bedanya gini. Kalau ibarat mobil, apa? Ibarat mobil jalan lagi turunan, nurun. Kira-kira kalau jalan menurun yang diinjak rem apa gas? Rem apa gas? Pasti rem, tidak mungkin gas. Betul? Kenapa? Jalan menurun, nginjak rem. Makanya suka telat ke majelis taklim, suka telat ke masjid. Kenapa? Ngerem terus, nggak nyampe-nyampe dia. Betul tidak? Itulah kalau muslim turunan. Tapi kalau muslim tanjakan, kalau tanjakan, jalan lagi nanjak, lagi naik, yang diinjak rem apa gas? Kenapa? Jalan naik, nanjak terus, gas. Makanya Afifah itu dulu nggak sampai sebulan udah bisa baca Quran dia. Saya dulu masuk Islam seminggu bisa baca Quran. Alhamdulillah. Kenapa? Gaspol. Apa? Gaspol. Kata Prabowo, gaspol. Tanjakan. Nah hari ini di Inggris, tahu Inggris nggak? Inggris dari Sipirot belok kiri itu. Di Inggris hari ini nama yang paling populer nomor 1 adalah nama Muhammad. Apa? Maka hari ini di Inggris tidak kurang dari 5.000 anak-anak yang lahir di Inggris dikasih nama Muhammad. Takbir. Jadi ini sebenarnya sekarang berani saya katakan ini merupakan abad as-sahwah al-islamiyah al-kubra, abad kebangkitan Islam secara besar-besaran. Memang korban saudara kita di Gaza, syuhada, puluhan ribu menjadi syuhada. Tapi darah-darah syuhada itu
Allah ganti dengan ratusan ribu mu'allaf di dunia hari ini. Alhamdulillah. Orang berbondong-bondong masuk Islam sekarang ini di belahan dunia. Allah ganti para syuhada itu dengan mu'allaf ini. Alhamdulillah. Jadi saya kadang-kadang Buya teringat dengan hadis Nabi. Hadis ini sahih. Saya sudah tanya kepada para muhaddis. Riwayat Abu Daud. Rasul mengatakan begini. Innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanah man yujaddidu laha dinaha. Allah Subhanahu wa taala akan mengutus kepada umat Islam ini setiap 100 tahun sekali muncul pembaharu Islam. Kalau kita hitung 100 tahun dari masa keruntuhan khilafah Islamiyah di Turki, anak-anak pernah baca nggak sejarahnya? Dulu Turki Utsmani itu adalah negara Islam, khilafah Islamiyah dulu, ya. Ini kira-kira terlalu tinggi nggak? Tidak. Paham kalian? Nggak apa-apa lah, paham tak paham, nggak apa-apa. Yang penting Ustaz ngomong. Itu dulu keruntuhan khilafah Islamiyah, supaya kalian sadar nanti. Itu tahun 1924. Tahun berapa? 1924. Sekarang tahun berapa? 2025. Berarti sudah 100 tahun lewat beberapa bulan. Kalau mengacu kepada hadis tadi, setiap 100 tahun sekali muncul pembaharu. Sekarang sudah kita di mana-mana umat Islam itu bangkit, di mana-mana orang berbondong-bondong masuk Islam. Dan tokoh-tokoh politik, pejuang-pejuang Islam sekarang udah mulai bermunculan. Di Afrika Barat ada satu negara kecil namanya Burkina Faso. Jumlah rakyatnya lebih kurang 25 juta. Presidennya bernama Ibrahim Traore. Umur 35 tahun jadi presiden. Sekarang dia menjadi presiden Islam yang paling disegani dunia hari ini. Pemimpin yang paling disegani dunia adalah Presiden Ibrahim Traore, yang dia berhasil mengusir tentara penjajah Prancis dari negaranya. Subhanallah. Di Indonesia sekarang kita punya namanya Prabowo. Paling lantang pidato di PBB kemarin. Paling lantang mendukung kemerdekaan Palestina. Muncullah pembaharu Islam sekarang ini. Sudah mulai terlihat. Betul tidak? Dan sekarang masyarakat dunia sekarang berjuta-juta, tidak ada satu negara di dunia ini yang tidak turun ke jalan memimpin demonstrasi untuk pembebasan negara Palestina menjadi negara yang berdaulat, negara yang merdeka. Takbir. Hikmahnya korban kehancuran Gaza, tapi merubah pemahaman masyarakat dunia yang tadinya anti-Islam, yang tadinya benci Islam. Sekarang masyarakat dunia berlomba-lomba menerima agama Islam. Harus ada yang jadi korban memang. Suhada itu jadi korban, tapi Allah ganti dengan para mu'allaf. Dan orang di barat sekarang menerima agama Islam itu. Subhanallah. Jadi ini perlu Ustadz sampaikan kepada kalian sedikit wawasan dunia. Betul? Karena Ustadz keliling-keliling ke dunia itu, oleh-olehnya diceritakan kepada kalian. Maka kita banyak-banyak ngapain tadi? Bersyukur. Kenapa? Berkat Nabi kita Muhammad diutus oleh Allah, akhirnya kita bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau beliau tidak lahir sampai hari ini, dipastikan kita tidak ada satupun yang jadi orang Islam, tidak ada jadi orang yang beriman. Betul tidak? Maka rasa syukur kita dengan kelahiran beliau harus berlipat-lipat rasa syukur kita. Maka kalau ada orang lahir sesudah Nabi Muhammad diutus dari tahun 571 Masehi, dia sudah lahir di masa itu, udah datang Nabi Muhammad, tapi tidak beriman kepada kerasulannya,
Nabi mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah Yahudiyun wala Nasraniyun thumma yamut wa lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Demi Allah, yang jiwa Muhammad berada di tangan Allah, tidak ada salah seorang di antara umat manusia ini yang telah mendengarkan perkataanku, baik langsung maupun tidak langsung, apakah itu orang Yahudi atau orang Nasrani, thumma yamut, kemudian mereka mati, walam yu'min billadzi ursiltu bih, sampai mati mereka tidak beriman kepada kerasulanku, kata Nabi, illa kana min ashabin nar, melainkan kelak mereka semuanya penduduk neraka jahanam. Siapa? Orang yang lahir dan hidup pasca Nabi Muhammad diutus oleh Allah, tidak beriman kepada kerasulannya, meskipun dia punya akidah, punya kepercayaan, punya banyak amal-amal baik, tapi kalau tidak beriman kepada kerasulan Muhammad, maka semua imannya, amalnya batal. Apa? Batal. Apapun agamanya, apapun kepercayaannya, di luar Islam, itu semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita ini anak-anak, Nabi yang paling besar. Nabi apa? Paling apa? Kenapa paling besar? Beliau memang datangnya belakangan. Dia lahirnya di akhir zaman. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelumnya sudah banyak nabi-nabi, rasul-rasul yang sudah diutus oleh Allah yang sudah tiada. Beliau nabi terakhir, dan dipastikan tidak ada nabi, tidak ada rasul sesudah beliau. Yakin tak? La nabiyya wala rasula ba'dah. Yakin tidak? Wajib yakin kita, betul? Dan anak-anak, walaupun beliau datangnya belakangan, tetapi orangnya, namanya sudah sangat populer di zaman dulu sebelum dia lahir. Ada enggak manusia model begitu, belum lahir tapi namanya sudah terkenal di zaman dulu? Ada enggak? Enggak ada. Satu-satunya nabi yang belum lahir tapi namanya sudah disebut-sebut, sudah dikenal namanya, itu hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 157, alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nurul ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Artinya orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang ummi. Apa? Nabi apa? Nabi apa? Ummi. Apa artinya ummi? Apa? Apa artinya ummi? La yaktub wala yakra. Kata lainnya apa? Buta huruf, buta aksara. Saya debat sama abang kandung saya, orang Kristen. Dia bilang gini, "Dek, ya bang, aku ada baca di Al-Quran terjemahan kalian, katanya di Quran itu Nabi kamu Muhammad itu buta huruf ya?" "Iya bang." "Memangnya kenapa bang?" "Kau kenapa mau ikut Nabi yang buta huruf? Kalau abang mah enggak mau." "Aduh, kalau bukan abang saya tampar dia." Karena abang kandung
Aduh, panas sebetulnya. Rada mengejek begitu. Saya sabar. Iya bang, betul yang abang bilang itu. Ini ayatnya. Tapi abang jangan salah paham. Saya bilang, Nabi kami buta huruf karena memang tidak pernah sekolah. Jangankan di perguruan tinggi, TK aja tidak pernah. Kalian masih lumayan nih, masih SD, SMP, SMA, betul nggak? Nabi tidak pernah di TK pun tidak pernah. Tapi jangan salah abang. Nabi kami meskipun buta huruf bukan berarti dia bodoh. Nabi kami itu memiliki kecerdasan di atas rata-rata umat manusia, di atas Albert Einstein lagi itu. Betul tidak? Makanya Fatona itu orang yang paling memiliki kecerdasan yang luar biasa. Yang kedua bang, saya bilang Nabi kami buta huruf itu memang sudah diprogram sama Allah, sudah direncanakan oleh Allah, sudah di planning sama Allah. Kenapa? Nabi kami itu harus buta huruf. Kenapa? Karena kelak Nabi kami itu akan menerima wahyu Al-Quran. Apa? Sebab kalau Nabi kami itu pandai menulis, pandai membaca, kamu akan menuduh Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad. Betul? Dengan Nabi Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa menulis, maka terbantahkanlah semua tuduhan yang seolah-olah Al-Quran itu karangan beliau. Betul tidak? Al-Quran bukan karangan. Al-Quran itu 100% mi'ah fil mi'ah. Itu adalah wahyu Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah yang turunkan Al-Quran, Allah yang pelihara keaslian, kemurnian Al-Quran itu sampai hari kiamat. Tidak ada yang bisa mengotak-atik itu Al-Quran.